Selain kita istighosa mendoakan kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita juga mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim di belahan dunia yang lain yang sedang menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Seperti contoh saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang menghadapi genosida, pembunuhan secara massal. Semoga diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, kula jenengan sami, muga diparingi kuat ngelakoni urip, kuat menjalani kehidupan. Karena urip kuwi ujiane pirang-pirang. Urip iki kan ujiane kathah. Sawalatna amwaluna wa ahluna, gawe Quran ngoten. Ujian paling utama adalah sawalatna amwaluna wa ahluna, harta bendanya dan keluarganya. Ini yang paling utama. Dan yang paling ditakuti orang adalah kehilangan harta benda dan kehilangan keluarganya. Orang Palestina itu setiap hari kehilangan keluarga dan harta benda. Rumahnya hancur, keluarganya habis, generasinya lenyap, dan tidak ada lagi regenerasi berikutnya. Dan itu ujian terbesar bagi umat Islam. Karena kita hanya bisa berdoa, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ya emang jatahe dhewe minggu, arep apa lagi? Mau ke sana ikut perang itu tidak mungkin. Semua ada aturannya, semua ada prosedur. Jadi kita cukup berdoa, mendoakan Allah masih menyisakan orang-orang Palestina yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga Masjidil Aqsa. Karena Aqsa ini bersejarah, ditulis di dalam Al-Quran. Sampai ditulis di Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsa ini tertulis. Kalau tertulis berarti ada hikmah besar. Masjid yang dibangun oleh Nabiullah Daud alaihissalam, kemudian diteruskan oleh Nabi Shalih alaihissalam, dan sebagai simbol kemenangan agama Allah pada waktu itu. Maka mudah-mudahan disisakan oleh Allah, sisakan generasi berikutnya yang bisa menjaga Palestina. Selain doa itu, kita doa awake dhewe. Yang sedih itu sebetulnya melihat kita. Kalau di Palestina dia telah mendapatkan syahid dunia wa syahidul akhirah. Yang sedih ini kita. Kita ini kan gak jelas. Apa engko bakal mati syahid atau bakal ora, mati mempertahankan harta bendanya, apa mati mempertahankan martabatnya, mati mempertahankan harga dirinya. Kalau yang stroke sudah jelas mati ini dari stroke. Kalau yang sudah kena kanker jelas matinya kena kanker, tinggal nunggu saja berapa tahun. Yang belum kena penyakit apa-apa ini sampean kan sih bingung mati ini kena ngopo kira-kira. Ojo-ojo kepelindes mobil, ojo-ojo muntaber, ojo-ojo malah keselak tahu. Ini kan rahasia Allah. Ya, maka di dalam spiritual ini kita banyak memahami. Hidup ini penting dan hidup ini harus dijalankan. Hidup ini penting dan hidup ini harus dijalankan. Regenerasi hidup ini penting, Pak. Karena dunia ini, bumi ini butuh khalifah. Nah, wong sak donya ki entek kabeh, entek misalnya Perang Dunia Ketiga, Amerika menggunakan nuklir, Korea Utara menggunakan nuklir, Vietnam menggunakan nuklir,
Pakistan, India, Iran, Israel, Rusia, semua menggunakan nuklir. Entek sadunya, entek misalnya. Mati kabeh. Habis spesies manusia. Homo sapiens habis misalnya. Siapa yang akan menjadi khalifah di muka bumi? Entek kabeh. Atau tersisa tapi cacat kabeh. Untuk memulihkan bentuk normalnya manusia butuh waktu mungkin ratusan tahun. Seandainya Pak Perang Dunia Ketiga pakai nuklir dung 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 dung, orang mati semua segede-gede. Nilalah nek selamat bayi-bayi 5, 6, terus dia nggak ada yang ngasuh. Tapi oleh-oleh dipelihara ini nggak mati. Mengombe banyu saenengi, mangan godong tapi urip. Nah, ini kan bentuknya seperti akal pikirannya seperti hewan, nggak ada yang merawat. Dan untuk membentuk mereka lagi seperti manusia, ini sama dengan manusia purba ke dalam manusia Nabi Adam. Kan butuh waktu yang mungkin ribuan tahun. Dan ini bisa terjadi, Pak. Dunia ini miliaran tahun. Teori alam ini masih miliaran tahun. Untuk mencapai titik jenuh bumi berputar, matahari berevolusi, bulan-bulan berotasi, titik jenuhnya ini masih miliaran tahun. Nah, Dewi kan masih, lautannya masih luas. Keseimbangannya, danau-danau masih ada, sungai-sungai masih ngalir, matahari nyorot bumi, dari bumi lembabnya menguap ke atas, jadi awan hujan lagi. Nah kan seperti itu kan rotasinya. Sorot terus panas nguap, jadi awan udan biur menenguap gitu. Kan hanya itu bolak-balik. Hidupnya buminya seperti itu. Panas nguap, mendung udan, panas nguap, mendung udan. Kita ya sama. Panas nguap, mendung udan. Kita ini ya suka duka bahagia nangis, suka duka bahagia nangis. Hidup kita nggak jauh dari itu. Ini siapa saja, Pak. Seng tani, mendekati panen, senang panen, tek. Sesuk berita regane gabah anjlok 5.500, yang ngelus dodo ya Allah. Ra sesuai karo mupuke larang, golek pupuk angel regane anjlok. Seng peternak puyo, waktu panen doke lah seneng panen. Teng sesuk nek berita delok kandang mane mati kabeh misalnya kan ya nangis. Ini ya seperti itu, urip yang ngono. Suka, duka, bahagia, tertawa dan menangis. Podo karo bumi. Bumi panas, tinor matahari panas, lembab menguap tadi awan-awan udan meneh. Terus seperti itu berulang-ulang ila akhir zaman sampai titik jenuh bumi berputar. Karena bumi kan ada bahan bakar, magma inilah bahan bakarnya. Kalau gunung-gunung kuwi dientekne kabeh menungso ini misalnya. Karena perang itu kabeh kudrot dan idroti Gusti Allah. Kalau nggak ada perang, nggak ada penyakit, nggak ada virus, isinin dunia ini bisa jadi 100 miliar. Nah, cukup bumi. Hari ini dunia ini paling isinya 7 miliar. 7 miliar saja ini seketok padat di sana. Di Hongkong aja sudah padatnya luar biasa. Nih Indonesia sih tenang-tenang di dolan Lampung Timur sih ketemu bulaan. Apa sedikit ketemu begal. Ini bulaan toh ini ombo. Kita kalau ke Pringsewu lihat luar masih banyak bulaan sawah-sawah. Apa sedikit ketemu begal di sana. Di belahan yang lain ruang sudah padat, satu kamar hanya bisa diisi 10 orang. Baru 7 miliar, bayangkan. Jumlah penduduk meledak 200 miliar. Bagaimana negara mengatasi lonjakan penduduk seperti ini? Apa pekerjaan mereka? Bagaimana cara mereka makan? Sedang jumlah beras terbatas misalnya. Produksi beras Thailand terbatas, Vietnam terbatas misalnya. Produksi beras Cina terbatas misalnya. Apa yang mereka makan dengan jumlah penduduk dunia ini yang melonjak sampai 200 miliar? Bingung kabeh. Akhirnya apa? Proses terjadilah kecerdasan manusia. Satu ketika dunia akan seperti itu.